Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Salsabila dengan NIM 22016106. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang keterampilan berbicara dalam bentuk diskusi. Adapun pembahasan materi pada kali ini yaitu pengertian diskusi, langkah-langkah diskusi, hambatan diskusi, tempat duduk diskusi, manfaat berdiskusi, unsur-unsur berdiskusi, jenis diskusi, dan praktik diskusi. Yang pertama, pengertian diskusi. Diskusi adalah proses komunikasi dua arah antara dua orang atau lebih yang memiliki tujuan untuk mencapai pembahasan bersama dan mencari solusi atas suatu masalah atau topik tertentu. Dalam diskusi, setiap orang memiliki kesempatan untuk mengungkapkan pendapat dan pandangannya terkait topik yang akan dibahas serta mendengarkan pendapat dan pandangan orang lain. Yang kedua, langkah-langkah dalam diskusi. Adapun langkah-langkah dalam diskusi yaitu 1. Menentukan topik. Menentukan topik atau masalah dipilih secara relevan dan bermanfaat untuk semua pihak yang terlibat. 2. Persiapkan informasi. Mempersiapkan informasi dilakukan dengan mempelajari informasi terkait topik yang akan dibahas. 3. Membuat agenda. Membuat agenda atau rencana diskusi yaitu dengan mencantumkan topik-topik utama yang akan dibahas. 4. Memulai diskusi. Memulai diskusi dimulai dengan membuka topik utama dan undang semua pihak untuk memberikan pandangan atau pendapat masing-masing. 5. Mendengarkan dengan aktif, yaitu mendengarkan pandangan dan pendapat orang lain dengan aktif, sangat penting dalam diskusi. Hindari berbicara terlalu banyak dan beri kesempatan pada orang lain untuk berbicara. Yang keenam, berbicara dengan sopan. Berbicara dengan sopan dan hormat sangat penting dalam diskusi. Hindari berbicara dengan nada yang menantang atau merendahkan orang lain, dan hindari mengkritik atau menghakimi pendapat orang lain. Yang ketujuh, berfokus pada solusi, yaitu diskusi harus diarahkan pada pencarian solusi yang terbaik untuk masalah yang akan dibahas. Diskusi berusaha mencapai kesepakatan atau solusi yang saling menguntungkan untuk semua pihak yang terlibat. Dan 8, mencapai kesimpulan, yaitu mengakhiri diskusi dengan merangkum semua kesimpulan dan keputusan yang telah dicapai, memastikan semua pihak memahami kesimpulan dan keputusan yang telah dicapai, dan siap untuk bertindak sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai. Hambatan dalam diskusi. Beberapa hambatan yang mungkin terjadi dalam diskusi. Yang pertama, kurangnya persiapan diskusi. Diskusi yang tidak dipersiapkan dengan baik dapat menghambat alur diskusi dan menghasilkan solusi yang tidak memuaskan. Yang kedua, kurangnya keterampilan berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi yang buruk dapat menghambat diskusi. Yang ketiga, perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat antar anggota diskusi dapat menghambat diskusi dan membuat sulit untuk mencapai kesepakatan. Yang keempat, konflik personal. Konflik personal atau antipati antar anggota diskusi dapat menghambat diskusi dan mengganggu alur pembicaraan. Jika konflik personal muncul, penting untuk menyelesaikan masalah tersebut sebelum melanjutkan diskusi. Yang kelima, terlalu banyak berbicara. Terlalu banyak berbicara dan mengabaikan pandangan orang lain dapat menghambat diskusi dan menghilangkan kesempatan untuk mencapai kesepakatan yang terbaik. Yang keenam, kurangnya fokus. Kurangnya fokus dalam diskusi dapat membuat sulit untuk mencapai kesimpulan yang tepat. Penting untuk menjaga diskusi pada jalurnya dan memastikan bahwa topik yang dibahas relevan dengan tujuan diskusi. Yang ketujuh, keterlibatan yang tidak merata. Keterlibatan yang tidak merata dari anggota diskusi dapat membuat diskusi dan membuat sulit untuk mencapai kesepakatan. Penting untuk memastikan bahwa semua anggota terlibat dan memimpin diskusi dengan tepat untuk menjaga keterlibatan semua anggota.
Tempat duduk berdiskusi. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih tempat duduk untuk berdiskusi. Yang pertama, ruangan. Memilih ruangan yang cukup besar dan nyaman untuk semua anggota yang akan berpartisipasi dalam diskusi. Yang kedua, pencahayaan. Memilih tempat duduk yang memiliki pencahayaan yang cukup untuk membaca dan menulis dengan nyaman, namun tidak terlalu terang sehingga anggota diskusi tidak merasa silau. Yang ketiga, meja. Jika diskusi membutuhkan penulisan atau penggunaan peralatan lainnya, pastikan meja atau permukaan datar yang cukup besar tersedia untuk menampung semua peralatan dan dokumen. Yang keempat, jarak. Pastikan jarak antar anggota diskusi tidak terlalu jauh sehingga dapat memudahkan komunikasi dan membuat suasana diskusi yang lebih akrab. Yang kelima, susunan tempat duduk. Pilihlah susunan tempat duduk yang sesuai dengan tujuan diskusi. Jika diskusi membutuhkan suasana yang formal, susunlah tempat duduk melingkar atau setengah melingkar dan dapat membantu memperkuat suasana tersebut. 6. Posisi. Memilih posisi tempat duduk yang dapat menunjukkan status yang setara dengan anggota lainnya. Hindari susunan tempat duduk yang dapat menimbulkan perasaan tertentu seperti anggota yang dianggap lebih tinggi atau lebih rendah. Yang ketujuh, kebutuhan khusus. Pastikan tempat duduk yang dipilih memenuhi kebutuhan khusus anggota diskusi, seperti aksesibilitas bagi penyandang cacat atau tipe tempat duduk yang dapat menampung orang yang lebih besar. Pemilihan tempat duduk yang tepat dapat membantu menciptakan lingkungan yang nyaman dan produktif untuk diskusi dan membuat semua anggota diskusi merasa dihargai. Manfaat berdiskusi. Beberapa manfaat dalam berdiskusi. Yang pertama, menghasilkan solusi yang lebih baik. Berdiskusi memungkinkan anggota untuk saling berbagi ide dan pengalaman mereka untuk mencapai solusi yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan. Diskusi memungkinkan setiap anggota untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan membantu memperkuat ikatan antar anggota. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan sosial. Berdiskusi memungkinkan setiap anggota untuk berlatih keterampilan sosial seperti mendengarkan, berbicara dengan jelas, dan dapat mengungkapkan pendapat mereka. Yang keempat, meningkatkan kreativitas. Diskusi dapat membantu mengembangkan ide-ide baru dan kreatif dari sudut pandang yang berbeda. Yang kelima, memperbaiki komunikasi. Berdiskusi memungkinkan anggota untuk berlatih dan berkomunikasi dan memperbaiki keterampilan berkomunikasi mereka. Yang ketujuh, meningkatkan pengambilan keputusan. Diskusi memungkinkan semua anggota untuk memberikan masukan mereka, sehingga keputusan yang dibuat adalah hasil dari persetujuan bersama dan bukan hanya satu orang yang memutuskan. Yang ketujuh, meningkatkan produktivitas. Diskusi yang efektif dapat membantu meningkatkan produktivitas dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Unsur-unsur diskusi. Unsur-unsur penting dalam sebuah diskusi. 1. Topik. Topik atau masalah yang akan didiskusikan harus jelas dan relevan dengan tujuan diskusi. 2. Peserta. Peserta atau anggota diskusi harus terdiri dari orang-orang yang mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan kepentingan terkait dengan topik yang didiskusikan. 3. Moderator. Moderator adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengarahkan jalannya diskusi. 4. Tujuan. Tujuan diskusi harus jelas dan spesifik, sehingga semua anggota dapat berfokus pada tujuan yang sama dan mencapainya secara efektif. Yang kelima, agenda. Agenda atau rencana diskusi harus disusun dengan baik untuk memastikan diskusi berjalan terstruktur dan terarah. Yang keenam, fakta. Fakta atau informasi yang relevan tentang topik yang harus tersedia dan didiskusikan selama diskusi. 7. Pendapat. Pendapat atau pandangan yang berbeda harus diakui dan diberi kesempatan untuk didiskusikan selama diskusi. 8. Argumentasi. Argumentasi atau pendapat harus disampaikan secara jelas dan berdasarkan fakta. 9. Komunikasi. Komunikasi yang terbuka, jujur, dan saling menghormati antara anggota diskusi sangat penting untuk mencapai tujuan diskusi.
10. Keputusan. Keputusan atau tindakan yang akan diambil harus dihasilkan setelah semua opsi dan argumen dipertimbangkan dengan baik. Jenis diskusi. Beberapa jenis diskusi yang sering diadakan. Pertama, diskusi terbuka. Jenis diskusi ini biasanya digunakan untuk mendiskusikan topik yang tidak terlalu kontroversial. 2. Diskusi debat. Jenis diskusi ini melibatkan dua kelompok atau tim yang berbeda yang memiliki pendapat atau pandangan yang berbeda tentang suatu topik. 3. Diskusi kelompok. Jenis diskusi ini melibatkan peserta yang dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, biasanya 5-10 orang. Setiap kelompok membahas topik tertentu dan menghasilkan rekomendasi atau keputusan yang kemudian dibagikan dengan seluruh peserta diskusi. 4. Diskusi panel. Jenis diskusi ini melibatkan sejumlah panelis atau ahli yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang topik yang akan didiskusikan. Panelis diundang untuk memberikan pandangan mereka, pendapat, solusi untuk masalah tertentu. 5. Focus group discussion. Jenis diskusi ini dilakukan untuk mendapatkan masukan dan pandangan dari sekelompok konsumen atau target pasar tentang produk atau layanan tertentu. Diskusi ini dilakukan dalam kelompok kecil dan diarahkan oleh moderator. 6. Diskusi kelas. Jenis diskusi ini biasanya dilakukan di kelas sebagai bagian dari pembelajaran. Diskusi ini dapat membantu siswa untuk memperluas pemahaman mereka tentang topik yang sedang dipelajari dan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan pemecahan masalah. 7. Town hall meeting. Diskusi ini biasanya diadakan oleh organisasi atau pemerintah untuk memberikan informasi atau mendengarkan masukan dari masyarakat. Diskusi ini diadakan di tempat umum seperti balai kota ataupun aula sekolah. Praktik diskusi. Beberapa langkah praktik diskusi yang dapat dilakukan, antara lain: 1. Menentukan topik. Tentukan topik diskusi yang ingin dibahas. Pastikan topik ini relevan dan menarik untuk semua peserta. 2. Mempersiapkan materi. Setiap peserta harus mempersiapkan diri dengan membaca dan memahami materi diskusi sebelum diskusi dimulai. Hal ini akan membantu peserta dalam memahami topik dan membuat diskusi menjadi lebih efektif. 3. Membuat aturan. Buat aturan diskusi yang jelas dan dapat diterapkan oleh semua peserta. Aturan ini dapat berupa waktu yang ditentukan, jumlah waktu yang tersedia untuk setiap peserta berbicara, atau hal lain yang dianggap perlu. 4. Menentukan moderator. Pilih moderator untuk membimbing diskusi dan memastikan aturan diskusi diikuti oleh semua peserta. 5. Menentukan waktu. Tentukan waktu diskusi yang cukup untuk membahas topik yang diinginkan. 6. Membuka diskusi. Moderator membuka diskusi dengan memperkenalkan topik dan memberikan informasi awal. 7. Berdiskusi. Peserta harus saling mendengarkan dan memberikan pendapat yang konstruktif. Pastikan peserta tidak menghakimi atau merendahkan pendapat orang lain. 8. Menutup diskusi. Setelah diskusi selesai, moderator harus menutup diskusi dengan meninjau kesimpulan dan rekomendasi yang dibuat selama diskusi. 9. Evaluasi diskusi. Evaluasi diskusi untuk mengevaluasi keberhasilan dan mengetahui area yang harus diperbaiki untuk diskusi berikutnya. Sekian pembahasan tentang keterampilan berbicara dalam bentuk diskusi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.